Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia fitunya wal akhirah. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu gunakan masker ketika keluar rumah, dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik, serta selalu jaga jarak atau physical distancing. Tak kenal maka tak sayang. Hari ini Bu Ayu mau perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu adalah Wahyu Sri Anggarani dan kalian bisa memanggil Ibu dengan panggilan Ibu Wahyu. Ibu mengajar pelajaran IPA. Nah, IPA memiliki jargon. Kalau Bu Ayu bilang IPA, kalian tinggal bilang asik, semangat, berprestasi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah selalu memberi kita kemudahan. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, langsung saja ya kita ke materi pertemuan yang pertama. Cekidot. Baiklah anak-anak, ini adalah pertemuan pertama kita. Untuk materi bab 1, materi yang kita bahas adalah tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, di sini Bu Wahyu membagi pertemuan menjadi 3 kali pertemuan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penyelidikan IPA dan pengukuran. Pada pertemuan kedua, Bu Wahyu akan membahas tentang besaran pokok. Dan pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang besaran turunan. Nah, di sini ada KD. KD ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai. Ada 3.1 dan 4.1. Untuk KD 3.1 di sini yang harus kalian capai adalah tentang pengetahuan. Sedangkan KD 4.1 adalah keterampilan yang harus kalian capai pada materi ini. Bisa kalian lihat di situ bunyi dari KD materi ini. Nah, langsung saja kita ke pertemuan yang pertama. Kita akan membahas penyelidikan IPA dan pengukurannya. Nah, di sini ada indikator yang harus kalian capai. Yang pertama adalah metode ilmiah dalam penyelidikan. Yang kedua adalah besaran dan satuan. Dan yang ketiga adalah pengukuran. Maka 3 submateri ini harus kalian kuasai pada pertemuan ini. Nah, kita bahas dulu yang metode penyelidikan ilmiah. Ada 3 tahap dalam melakukan metode penyelidikan ilmiah. Yang pertama adalah pengamatan. Nah, misalkan kita tentukan dulu apa yang akan kita lakukan untuk menyelidiki suatu masalah. Misalkan kita ambil contoh kalian menyelidiki tentang tumbuhan yang mengalami proses tumbuh dan berkembang. Nah, di sini langkah pertama pengamatan. Apa sih pengamatan? Pengamatan itu adalah kegiatan menggunakan satu atau lebih alat indera kita untuk mengumpulkan informasi tentang sesuatu yang kita amati. Jadi kalau misalkan kita tadi sudah menentukan topiknya, yaitu kita akan mengamati tentang tumbuh dan berkembangnya suatu tumbuhan. Misalkan kita mengamati setiap harinya tumbuhan ini mengalami pertambahan panjang atau tinggi sebesar 0,5 cm. Kita mengamati ini menggunakan indera penglihatan dengan alat bantu alat ukur, yaitu misalkan penggaris. Kita sudah bisa mendapatkan suatu informasi bahwa setiap saat atau setiap harinya tumbuhan ini bertambah sebanyak 0,5 cm. Setelah kita mendapatkan informasi melalui pengamatan, langkah kedua adalah membuat inferensi. Membuat inferensi adalah membuat deskripsi berdasarkan hasil pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola atau hubungan antar aspek. Misalkan, apa sih yang bisa menyebabkan tumbuhan ini tumbuh? Apakah tanah berpengaruh? Apakah air juga berpengaruh? Apakah cahaya matahari berpengaruh? Nah, di sini kalian melakukan proses untuk menentukan pola atau hubungan suatu aspek yang kalian amati. Berikutnya, terakhir adalah mengkomunikasikan. Setelah kalian amati, kalian buat inferensinya. Langkah terakhir adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini adalah memberikan informasi dari penelitian yang kalian lakukan.
Bisa melalui lisan ataupun tulisan, bisa melalui grafik, tabel, dan lain-lain. Jadi kalian mengkomunikasikannya bisa melalui lisan seperti ini atau bisa juga melalui tulisan. Nah, pengamatan dibedakan menjadi dua. Ada pengamatan yang bersifat kualitatif dan ada pengamatan yang bersifat kuantitatif. Kalau kualitatif, maka kita menggunakan alat indera kita. Contohnya, misalkan kita melihat lantai yang kotor, maka kita menggunakan alat indera penglihatan kita. Sedangkan ketika kita meraba kain yang kasar, maka kita menggunakan alat indera peraba. Kalau kuantitatif, maka di sini kita menggunakan alat ukur untuk menghasilkan angka atau nilai. Misalkan tadi kita mengamati tinggi tanaman, pertambahan tinggi tanaman sebesar 0,5 cm setiap harinya, maka di sini kita menggunakan alat yaitu penggaris menghasilkan angka 0,5 cm setiap harinya. Jadi sudah tahu ya perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Di sini ada sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh suatu peneliti. Yang pertama adalah ingin tahu, yang kedua adalah kritis, yang ketiga terbuka dan fleksibel, yang keempat objektif, tidak boleh subjektif. Kemudian yang kelima mampu membedakan opini dan fakta. Kalau fakta itu berdasarkan data, sedangkan opini adalah pendapat kalian sendiri. Yang keenam, bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Yang ketujuh, harus jujur, artinya dia tidak memanipulasi data penelitian yang dia lakukan. Apabila kalian telah memiliki 7 sikap ilmiah ini, maka data yang diperoleh akan teliti dan objektif. Nah, langkah berikutnya kita akan belajar mengenai pengukuran. Apa sih pengukuran? Pengukuran itu adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, di sini ada 3 lingkup submateri yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah besaran dan bukan besaran. Yang kedua, satuan baku dan satuan tak baku. Dan yang ketiga adalah pengukuran langsung dan tak langsung. Sekarang kita bahas dulu apa perbedaan antara besaran dan bukan besaran. Kalau besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur dan dapat dinyatakan dalam angka. Contohnya misalkan Bu Wahyu mengukur panjang meja, kalian bisa mengukurnya? Bisa. Apakah bisa menghasilkan angka? Bisa. Contohnya saya mengukur panjang meja sepanjang 50 cm menggunakan alat ukur penggaris. Bisa dinyatakan dalam angka yaitu 50 cm. Atau massa misalkan Bu Wahyu mengukur massa Bu Wahyu yaitu 52 kg, maka massa dapat dinyatakan dalam angka dan dia bisa diukur menggunakan neraca. Kalau bukan besaran berarti dia tidak bisa diukur dan tidak bisa dinyatakan dalam angka. Contohnya adalah warna, kemudian keindahan, bau, kasih sayang, ini nggak bisa diukur, juga tidak dapat dinyatakan dalam angka. Sudah bisa membedakan ya besaran dan bukan besaran. Berikutnya kita akan mengetahui apa itu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku itu satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan menghasilkan angka yang sama. Contohnya misalkan Bu Wahyu mengukur panjang meja, Bu Wahyu menggunakan satuan cm. Ketika Bu Wahyu mengukur panjang meja 82 cm, maka ketika kalian mengukur dengan penggaris menggunakan satuan cm, kalian akan menghasilkan angka yang sama yaitu 82 cm. Berbeda dengan ketika kita menggunakan satuan tak baku, mengukur panjang meja menggunakan jengkal tangan. Bu Wahyu mengukur panjang meja menghasilkan 5 jengkal. Sedangkan misalkan kalian mengukur panjang meja hanya menghasilkan misalkan 8 jengkal tangan. Ini artinya setiap orang akan menghasilkan hasil yang berbeda. Kalau hasilnya berbeda, maka dia tergolong satuan tak baku. Ketika siapapun yang mengukur satuannya sama, maka dia tergolong satuan baku. Berikutnya, kita membahas tentang pengukuran. Ada pengukuran langsung dan ada pengukuran tak langsung.
Kalau pengukuran langsung, maka kita menggunakan alat ukur sehingga bisa langsung diperoleh nilainya. Contoh, Bu Wahyu sedang mengukur lingkar dari pohon. Bu Wahyu tinggal mengukur menggunakan meteran, langsung ketemu hasilnya. Misalkan lingkar pohon tersebut memiliki panjang 32 cm. Sedangkan pengukuran tidak langsung, maka kita harus menggunakan minimal 2 langkah untuk mendapatkan hasil pengukuran. Misalkan Bu Wahyu mau mengukur lingkar pohon, Bu Wahyu dulu pakai tali. Setelah pakai tali, baru Bu Wahyu ukur talinya menggunakan penggaris dan menghasilkan suatu angka. Itu kalau tidak langsung. Nah, ini adalah materi untuk pertemuan pertama. Untuk menguji apakah kalian sudah paham atau belum pada materi atau pertemuan satu ini, maka silahkan kalian kerjakan kuis pertemuan satu pada folder kuis di Google Classroom kalian. Usahakan kerjakan dengan sungguh-sungguh karena nilai ini akan Bu Wahyu gunakan sebagai penilaian harian untuk pertemuan satu. Selamat mengerjakan, jangan lupa tetap selalu berdoa dan semangat. Kita ketemu lagi pada pertemuan kedua. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.